Ayo berlatih. Kamu tentu tahu bahwa ayam menghasilkan telur yang bermanfaat bagi manusia. Ketika kita memakan telur ayam saat sarapan, kita mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Lalu, dari manakah ayam mendapatkan energi untuk menghasilkan telur? Diskusikanlah bersama dengan teman sebangkumu. Jelaskan mengenai rantai makanan. Tuliskan pada tempat yang tersedia di halaman 61. Nah, di sana terdapat kolom ya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Padi merupakan produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Setiap produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu tikus. 2. Tikus menjadi konsumen tingkat 1 karena tikus merupakan hewan omnivor yang juga memakan padi untuk memperoleh energi. Sebagai konsumen tingkat 1, tikus akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu ular. 3. Ular menjadi konsumen tingkat 2 karena ular merupakan hewan karnivor yang memakan tikus untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai konsumen tingkat 2, ular akan dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu burung elang. 4. Burung elang menjadi konsumen tingkat 3 karena burung elang merupakan hewan karnivor yang memakan dan mendapatkan energi dengan memakan ular. Sebagai konsumen tingkat 3, burung elang akan mati. Bangkai burung elang akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti jamur. 5. Jamur sebagai pengurai karena jamur berperan dalam mengurai konsumen tingkat 3 untuk berkembang biak. Hasil penguraian dan terdiri dari zat-zat tertentu yang kemudian akan masuk ke dalam tanah yang dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai sumber makanan. Setelah selesai, diskusikan hasil penjelasanmu dengan pasangan lain di kelas. Kemudian lakukan diskusi kelas bersama teman-teman sekelasmu dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama-sama. 1. Apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dari peristiwa makan dan dimakan pada suatu rantai makanan. 2. Adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Jelaskan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ketika suatu makhluk hidup memanfaatkan atau memakan makhluk hidup lain, maka akan terjadi perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup tersebut. 3. Jelaskan peran produsen penting dalam sebuah rantai makanan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah produsen merupakan satu-satunya komponen yang mampu memproduksi makanan sendiri. Produsen juga menjadi komponen yang akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 agar rantai makanan tetap terjaga. 4. Rantai makanan pada puncaknya disebut konsumen puncak. Apabila konsumen puncak punah, apa yang akan terjadi pada konsumen 1 dan konsumen 2? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah jumlah konsumen 1 akan berkurang secara drastis karena dimakan oleh konsumen 2 yang lebih banyak. Sedangkan konsumen 2 akan bertambah banyak karena tidak ada konsumen puncak yang memakan mereka. Sekarang bersama teman sebangkumu, buatlah sebuah rantai makanan yang terdiri atas satu produsen, 4 tingkat konsumen, dan 1 pengurai. Jangan lupa untuk menyebutkan jenis ekosistemnya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ekosistem sawah. Contohnya di sana produsennya merupakan rumput atau padi, kemudian dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Belalang dimakan oleh tikus ya, atau mungkin juga katak sebagai konsumen tingkat 2. Lalu katak ataupun tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3 dan ular dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 4. Lalu burung elang akan mati dan diuraikan oleh jamur sebagai pengurai dan hasilnya akan masuk ke dalam tanah sebagai unsur hara yang akan dimanfaatkan oleh produsen. Pilihlah salah satu gambar berikut ini. Buatlah sebuah karangan non-fiksi tentang rantai makanan dengan menggunakan salah satu hewan dalam gambar tersebut. Gunakan kalimatmu sendiri dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sana terdapat 3 hewan, ada jangkrik ataupun belalang. Kemudian ada kambing dan ada ikan paus orca atau paus putih ya. Berikut adalah daftar kosakata yang dapat kamu gunakan untuk membuat karangan non-fiksi tentang ekosistem. Ada ekosistem laut, ekosistem sawah, ekosistem padang rumput, ataupun peranan interaksi.
Ada biotik, abiotik, energi, produsen, konsumen, habitat, predator, mangsa, karnivor, omnivor, dan herbivor. Maka alternatif larangan yang bisa kamu berikan adalah dalam ekosistem laut, fitoplankton menjadi produsen karena mampu memproduksi makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan zat-zat kimia tertentu. Sebagai produsen, fitoplankton menjadi mangsa bagi zooplankton. Zooplankton merupakan organisme kecil di laut yang termasuk ke dalam herbivor karena memakan tumbuhan fitoplankton untuk mendapatkan energi. Sebagai konsumen tingkat 1, zooplankton akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu ikan-ikan teri. Ikan-ikan teri akan dimangsa oleh konsumen 3 yaitu ikan-ikan tuna. Sebagai konsumen tingkat 3, ikan-ikan tuna juga menjadi makanan bagi anjing laut yang merupakan konsumen tingkat 4. Anjing laut memang menyukai ikan-ikan sedang seperti ikan tuna. Paus orca menjadi konsumen tingkat 5 atau konsumen puncak karena hewan ini termasuk hewan karnivor. Paus orca suka memangsa anjing-anjing laut. Ayo berlatih. A. Lengkapilah tabel berikut dengan nama tarian dan properti yang digunakan. Nah, di sana terdapat tabel, contohnya ada nama tarian tari payung dengan properti tarinya yaitu payung. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang kedua ada tari topeng, propertinya topeng. Tari yang ketiga pakarena atau propertinya adalah kipas. Lalu ada tari bosara, propertinya bosara. Lalu tari rangguk ayak, propertinya rebana. Tari kuda lumping, propertinya kuda-kudaan dari rotan. Dan tari remo, properti tarinya keris dan selendang. B. Menurut pendapatmu, apakah properti-properti tari yang digunakan memperkuat pesan yang disampaikan lewat tarian? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah ya, karena properti tari dapat mempertegas gerakan penari sehingga maksud cerita tari dapat ditangkap oleh penonton. C. Sebutkan tarian yang menggunakan lebih dari 2 properti untuk menarikan tarian tersebut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tari serimpi, tari angguk, dan tari kancet papatai. Ayo berlatih. 1. Apakah peran produsen, konsumen, dan pengurai dalam sebuah rantai makanan? 2. Menurutmu, apa sajakah yang dapat mengganggu rantai makanan? Bagaimana pengaruhnya terhadap ekosistem? Dan yang 3, apakah yang dimaksud dengan properti dalam seni tari? Berikan contoh properti tari yang kamu ketahui. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Produsen berperan sebagai makanan dan pemberi energi bagi konsumen. Konsumen berperan sebagai pemakan produsen, sedangkan pengurai berperan dalam mengurai zat-zat pada konsumen yang telah mati agar dapat masuk ke dalam tanah dan dimanfaatkan produsen sebagai makanan. 2. Adanya faktor alam yaitu perubahan musim dan bencana alam serta faktor manusia yaitu kegiatan industri dan pembukaan lahan yang tidak bertanggung jawab. 3. Properti tari adalah segala perlengkapan tari yang digunakan untuk mendukung pertunjukan tari. Contohnya adalah selendang, senjata, penutup kepala, topeng, dan lain-lain. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.